Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia di mata kuliah Matematika Teknik 1 pada chapter 6.2, yaitu kita membahas solusi masalah yang punya nilai awal. Nah, di sini sebenarnya kita akan menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial menggunakan Laplace sebenarnya ya. Nah, oke. Di chapter 6.1 sebelumnya kan sudah dibahas mengenai definisi Laplace, lalu ya mengingat-ingat kembali teknik pengintegralan lah ya. Nah, untuk 6.2 ini kita akan menggunakan si transformasi Laplace itu untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Nah, khususnya untuk koefisiennya yang konstan gitu ya. Oke, di sini ada pengantarnya bahwa transformasi Laplace itu sebenarnya dulu diberi nama oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Laplace. Nah, jadi dia kasih nama temuan dia itu dengan nama Laplace juga. Nah, ini ditemukan pada tahun 1782. Namun teknik yang akan kita bahas pada video kali ini itu sebenarnya dikembangkan oleh seorang engineer gitu ya pada tahun 1850. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa pada sesi kali ini kita akan membahas ini nih, bagaimana transformasi Laplace itu digunakan nantinya untuk menemukan solusi dari persamaan diferensial linear dengan diketahuinya nilai awal. Nah, persamaan linear PD linear ini koefisiennya itu konstan ya. Oke, di sini kita akan menggunakan transformasi Laplace yang ada f-aksennya nanti. Karena kan kalau persamaan diferensial artinya nanti persamaan kita itu ada turunan kan ya. Nah, makanya kita akan mentransformasikan si f-aksen justru nanti ya. Nah, ini bisa dilihat ada aturannya ya di teorema 621. Nah, di sini dikatakan bahwa f itu adalah fungsi di mana f adalah fungsi kontinu dan turunannya adalah fungsi piecewise yang kontinu. Nah, fungsi piecewise sudah dijelaskan juga ya di video di chapter sebelumnya. Nah, dia adalah jadi si f-nya kontinu, si f-aksennya itu fungsi piecewise yang kontinu pada selang tutup 0, b untuk setiap b-nya besar dari 0. Nah, syarat yang kedua, mutlak dari fungsi ft itu bernilai lebih kecil atau sama dengan k dikali e atau fungsi eksponen a berpangkat a kali t, di mana t-nya itu lebih besar daripada m plus sama m gitu ya untuk setiap konstanta a, k, m dengan k, m-nya itu besar dari 0. Nah, jika si fungsi f kita ini memenuhi dua kriteria ini atau dua aturan ini, maka transformasi Laplace dari turunannya itu ada gitu untuk s besar dari a. Nah, ini. Jadi bentuk Laplace dari turunan si fungsi f itu adalah s dikali Laplace dari f dikurang f0. Nah, untuk setiap s ini besar dari suatu konstanta a, di mana konstanta a ini adalah konstanta pada bentuk atau pertidaksamaan bentuk kedua ini ya. Oke. Nah, pembuktiannya di sini tersedia pembuktian jika f dan f-aksennya ini kontinu pada selang tutup 0, b aja ya. Nah, sehingga kita punya nantinya limit dari integral. Nah, ini kan adalah definisi dari ini ya, definisi dari Laplace f-aksen. Nah, bentuk ini itu sebenarnya adalah definisi dari Laplace. Ini sebenarnya gini ya, L cantik f-aksen t gitu. Nah, bentuknya adalah ini limit ketika b menuju t hingga
integral 0 sampai B untuk fungsi eksponensial dikali turunannya. Karena kita akan mencari, diperbaiki deh ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, limit dari integral ini, atau ini sebenarnya integral tak wajar ya, bisa diuraikan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini kita gunakan adalah integral parsial ya. Ini sudah dibahas juga ya pada video sebelumnya. Nah, maksudnya pada chapter 6.1 gitu. Nah, dari pengintegralan parsial ini kita akan memperoleh bentuk yang di bawah ini. Nah, artinya kan di sini ada double integral parsial ya. Sepertinya, tidak ya. Jadi untuk ini adalah UV, di sini VDU. Nah, oke, lalu bentuk UV ini kita substitusi batasnya sehingga diperoleh yang ini. Nanti untuk integral ini diperoleh ini. Nah, bentuk ini itu kalau diuraikan nanti akan sama dengan bentuk yang ini. Gitu ya. Nah, F0-nya ini dikasih ke belakang, lalu yang ini itu kita tarik ke depan, sehingga dia merupakan bentuk Laplace dari S dikali bentuk Laplace dari Ft. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah pembuktian dari teorema ini saja sebenarnya ya. Dan untuk jika f aksennya itu piecewise continue, ini bisa dilihat ya di buku teks untuk pembuktiannya. Nah, oke, kita lanjutkan ke Laplace dari f aksen. Nah, jika f dan f aksennya itu memenuhi syarat ya pada teorema 6.21 tadi, maka kan bentuk Laplace dari f aksennya ini itu seperti ini ya, S dikali dengan Laplace f-nya, lalu dikurang dengan f0, ya kan ya. Nah, bentuk ini nanti bisa kita turunkan lagi, atau ibaratnya bisa kita gunakan nanti untuk menemukan Laplace dari f double aksen. Nah, di sini kita misalkan f aksennya dan f double aksennya itu memenuhi keadaan si f dan f aksen sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kita punya f dan f double f aksen. Nah, bentuknya seperti ini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya si f ini jadi ditempati oleh f aksen, lalu si f aksennya jadi f double aksen. Maka kita juga bisa menyusun bentuk Laplace dari f double aksen ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita bisa uraikan ya. Ini sudah penguraiannya. Nah, nggak usah ditulis lagi aja ya. Bisa dilihat di sini bahwa Laplace f double aksen, kalau kita ikuti rumus yang ini ya, bahwa dia akan sama dengan S dikali Laplace dari f. Nah, ini kan turunan 1 nih, berarti dinaikin 1, jadi ini nggak jadi turunan. Jadi kalau di sini S dikali, ini kan turunan kedua, berarti dikali Laplace turunan pertamanya. Nah, ini untuk suku pertama. Lalu dikurang dengan, nah di sini kan dikurang dengan f0. Nah, di sini kan fungsi f, di sini dikurang dengan fungsi f juga. Nah, berarti di sini karena turunan kedua, maka suku pertamanya adalah Laplace turunan pertama dikurang dengan Laplace dikurang dengan f0 turunan pertama juga. Nah, jadi lihat aja ya, bentuknya itu harus sesuai sama gitu ya. Nah, nanti untuk suku pertama ini Laplace f aksen t ini bisa kita jabarkan lagi dengan bentuk seperti ini nih. Nah, sehingga S Laplace f aksen t ini bisa kita ganti jadi S L f Laplace dari ft dikurang dengan f0. Nah, lalu dikurang f aksen 0. Nah, kemudian kita kalikan secara distributif ya. Lalu kita peroleh S kuadrat Laplace f dikurang S dikali f0. Lalu dikurang f aksen. Nah, jadi inilah yang merupakan Laplace dari f double aksen f. Nah, bentuk ini nanti akhirnya kita juga bisa menurunkan untuk ini si Laplace bentuk turunan ke n.
Nah, ini kan kita menurunkan untuk turunan keduanya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menemukan Laplace atau transformasi Laplace dari si turunan f turunan ke n dari si f gitu. Syaratnya itu f dan turunannya itu ya harus memenuhi kondisi yang ada pada teorema 6.21. Nah, ini dia harus memenuhi kondisi pada teorema 6.21. Nah, hasilnya ini nanti akan menjadi sebuah corollary 6.22 ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi f, di mana fungsi f itu memenuhi syarat 1 dan syarat 2, yakni f turunan pertama, f turunan kedua f, sampai turunan ke n-1 dari f, itu continue. Nah, jadi dari f sampai turunan n-1-nya continue. Nah, nanti turunan ke n-nya itu adalah fungsi piecewise dari yang continue pada selang tutup. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, kalau nilai mutlak dari fungsi itu selalu kurang atau sama dengan fungsi eksponensial berpangkat AT dikali K konstantannya ya, dan seterusnya ini nih, ikutin aja ini. Kalau yang turunan pertamanya juga lebih kecil dari fungsi ini, dan seterusnya. Oke, nah kalau dia memenuhi dua syarat ini, maka Laplace dari turunan ke n dari fungsi f itu bisa kita tentukan dengan rumus seperti ini. S pangkat n dikali Laplace si fungsi f-nya dikurang dengan S pangkat n kurang 1 dikali f0. Nah, dikurang S pangkat n kurang 2 dikali f aksen 0 sampai nanti yang terakhirnya adalah fn kurang 1, 0. Kita bisa cek ya, Laplace misalnya dari f aksen. Nah, ini kan tadi sudah kita cari ya. Kalau kita substitusi ke rumus ini, berarti kan ini kan aksen itu artinya n-nya sama dengan 1 kan ya? Berarti n-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa substitusi ke ini. Berarti S pangkat 1 Laplace dari Ft. Oke, ntar. Ft lalu dikurang dengan S 1 kurang 1. Berarti 0 ya. Dari F0. Nah, karena ini udah 0, berarti ini yang negatif nggak ada lagi ya. Nah, berarti di sini karena S-nya kan harus besar dari A. Nah, A di sini itu bukan S ya. Jadi di sini itu pangkat si S-nya ini tidak negatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa temukan bahwa S aksen dari Laplace dari si Ft itu sama dengan rumus yang sebelumnya, ya kan ya? Nah, ini sama ya. Nah, atau kita mau cari yang si saat n-nya sama dengan 2, artinya adalah Laplace untuk turunan kedua. Nah, ini kita juga bisa menemukan dengan substitusi ke rumus ini sebenarnya. Atau tadi kan kita caranya dengan menguraikan ya. Nah, ini berarti S-nya pangkat 2, Laplace dari Ft dikurang S-nya pangkat 1 F0 dikurang S-nya pangkat 0 dari F aksen 0. Nah, dari sini nanti kita bisa peroleh S kuadrat Laplace dari Ft dikurang dengan S saja dikali F0 dan dikurang F aksen 0 karena S pangkat 0 itu 1 gitu ya. Nah, ini juga sama ya dengan rumus yang sebelumnya. Nah, ini nih. Sama. Oke. Jadi pada akhirnya ya ketika kita akan menyelesaikan persamaan diferensial, kita bisa menggunakan Laplace dengan cara seperti ini. Laplace untuk setiap turunan itu sudah bisa kita definisikan berdasarkan formula ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah persamaan diferensial linier di mana ya orde 2 ya.
di mana koefisiennya adalah berupa konstanta, di sini homogen ya lebih tepatnya, dan dia mempunyai nilai awal. Nah, kita recall lagi penyelesaian PD ini menggunakan akar-akar waktu itu persamaan karakteristik kan ya. Nah, di sini kita cari menggunakan persamaan karakteristik dari PD ini, ditemukan bahwa R-nya itu ternyata bernilai negatif dan beda. Artinya ini adalah akar real. Beda gitu ya. Sehingga kita peroleh solusinya itu adalah YT sama dengan C1E pangkat negatif 2T tambah C2. Nah, ini nih. Nah, dengan menggunakan nilai awal, kita bisa temukan setiap konstanta yang tidak diketahui ini, yakni C1-nya 9 dan C2-nya negatif 7. Ini tinggal dieliminasi aja ya. Nah, kemudian dengan mensubstitusi nilai C1 dan C2, kita peroleh solusinya seperti ini. Nah ini bisa ya dilihat ya kurva resolusinya. Nah, ini adalah dengan cara yang biasanya dengan cara metode pada section di 3.1 atau lebih tepatnya ini pakai akar persamaan karakteristik. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan PD ini menggunakan transformasi Laplace. Nah, bagaimana caranya? Oke. Nah, kita asumsikan bahwa PD kita yang ini itu mempunyai solusi yaitu P. Nah, di mana nanti P ini bisa kita cari P aksen dan P double aksennya. Nah, ya kan ya? Nah, di mana si P ini kita asumsikan dia memenuhi kondisi pada kololari 6.22 yang dimana ada dua syarat ya. Nah, ini nih. Asumsi yang pertama ini, asumsi kedua ini. Jadi dia memenuhi kedua syarat ini. Nah, setelah itu maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, transformasi Laplace dari PD kita, Y aksen, Y double aksen, ditambah 5Y aksen, ditambah 6Y. Nah, ini bisa kita uraikan dengan menggunakan sifat pokoknya sifat linearnya si Laplace gitu. Jadi untuk setiap operasi penjumlahan atau pengurangan kita bisa uraikan seperti ini, ya. Nah, artinya Laplace masing-masing sukunya lalu dijumlahkan. Nah, karena ini kan 0 nih, berarti Laplace 0 tetap 0 ya. Sehingga nanti untuk setiap suku Laplace ini kita cari bentuknya. Nah, pertama ini adalah Laplace bentuk turunan kedua. Ya, kita sudah bahas sebelumnya di slide sebelumnya ya, bahwa Laplace dari turunan kedua itu bentuknya adalah seperti ini nih. S kuadrat dikali Laplace Y dikurang S dikali Y0 dikurang Y aksen 0. Nah, ini berarti untuk yang ini. Lalu kita cari lagi bentuk Laplace untuk Y aksen. Nah, 5-nya kita tulis di luar. Nah, Laplace dari Y aksen itu adalah S dikali Laplace Y dikurang Y0. Nah, ini untuk yang ini. Sedangkan untuk suku yang ketiga, 6 dikali Laplace Y ya. Nah, 6-nya ini Laplace Y-nya tetap. Nah, karena semua suku kita ada Laplace ya dalamnya. Nah, ada Laplace Y gitu. Nah, setelah itu kan kita sudah dapat nih persamaan yang ini. Lalu kita misalkan setiap Laplace yang ada di sini, suku-suku yang si Laplace ini kita misalkan dengan sebuah fungsi misalnya YS. Nah, lalu kita substitusikan. Oke, sekarang bentuknya kan seperti ini nih. Berarti S kuadrat YS gitu ya. Dikurang S Y0 dikurang Y aksen 0. Ini ya terlalu sempit. Di sini aja. Oke. S kuadrat YS dikurang Y S dikali Y0 dikurang Y aksen 0. Nah, ini untuk suku pertama. Kemudian dikurang 5 dikali S Laplace Laplace yang ini kita ganti jadi YS ya.
dikali YS, lalu dikurang Y0. Nah, ditambah suku yang ketiga, 6 dikali YS, sama dengan 0. Lalu masing-masing suku yang ada YS-nya kita gabungkan ya. Nah, oke, berarti ini ada S kuadrat. Lalu ini ada 5, negatif 5 dikali S, berarti dikurang 5S. Lalu ada ini 6 ya koefisiennya, ditambah 6. Nah, ini adalah koefisien untuk si fungsi YS. Nah, kemudian kita cari juga yang ada Y0-nya. Oke, kita coba ya pakai warna lain. Ini adalah suku yang ada Y0, ini juga Y0. Nah, tadi yang YS sudah ya, ini udah, ini udah, ini udah. Oke, sekarang kita jumlahkan yang ada Y0-nya. Negatif 5, ini S ya. Negatif S Y0 dikurang, nah ini kan negatif 5 dikali negatif berarti tambah ya. Artinya negatif S ditambah 5. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam kurung, jadi tandanya di sini, bentar. Nah, gini ya, Y0. Nah, kemudian, oke, di mana ya? Oh, ini tuh tambah, ini nih tambah ya. Oke, kalau tambah berarti ini adalah tambah. Oke. Nah, kemudian terakhir untuk suku yang ini. Dikurang Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, maka jadilah bentuknya yang ini. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai awal. Oke, cobalah pakai warna yang lebih. Nah, nilai awal kita kan tadi adalah Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 3. Kita ganti ke setiap nilai Y0 dan Y aksen di sini. Sehingga kita peroleh S tambah 5-nya itu dikali 2 dan Y aksen 0-nya itu adalah 3. Nah, nanti dari sini kita cari YS-nya aja. Nah, berarti kan di sini tinggal pindah ruas saja ya. YS sama dengan, nah ini pindah ruas ke kiri jadinya positif 2 dikali S tambah 5, ini S ya. Nah, ditambah 3, lalu per koefisien dari YS. S kuadrat ditambah 5S tambah 6, nah ini. Nah, nanti bentuknya bisa disederhanakan, dikalikan gitu ya, sehingga kita peroleh YS adalah 2S tambah 13 per S tambah 3 dikali S tambah 2. Nah, tadi kita memisahkan YS ini adalah berupa Laplace dari Y. Jadi, Laplace dari Y itu adalah ini. Nah, ini kita baru menemukan Laplace dari Y. Padahal solusinya itu sebenarnya adalah solusinya Y kan ya. Nah, jadi solusinya itu Y, atau bisa dibilang solusi Y ini sama dengan si Pi yang kita misalkan tadi. Ini kan solusinya si Pi. Nah, atau di sini Y gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk tadi itu agar lebih bisa disederhanakan lagi, ini sebenarnya adalah di aljabar lagi ya. Nah, tadi terakhir kita peroleh bentuk penyebut seperti ini. Nah, kita bisa uraikan ini dengan memisahkan masing-masing bentuk ini ya, menguraikannya lah ibaratnya. Nah, di sini ada perkalian di penyebutnya, kita pisahkan. Nah, dengan masing-masing pembilang A dengan B, di mana bentuk ini adalah sama. Nah, langkah selanjutnya apa? Karena penyebut di bawahnya ini sama, ya kan ya? Kenapa sama? Ya, kalau kita mau menyelesaikan bentuk penjumlahan pecahan kan kita samakan penyebut kan ya. Kalau kita samakan penyebut berarti kan nanti kalikan aja kan biasanya. Kali S tambah 2. Nah, setelah memperoleh ini penyebut si pembilangnya jadi apa? Berarti karena S tambah 3 ini dikali S tambah 2, atasnya juga harus dikali S tambah 2 ya. Berarti A dikali S tambah 2. Begitu juga untuk pembilang pada suku yang kedua. B dikali S tambah 3. Nah, bentuk yang ini, si pembilang yang atas ini itu sama dengan, nah, bentuk pembilang yang ini. Oke, bentuk pembilang yang ini
sama dengan bentuk pembilang yang ini. Nah, makanya kita samakan nih. Setelah kita samakan, ya kita kalikan lah ya. Nanti ada suku yang ini AS ditambah BS, jadinya A tambah B dikali S. Nah, ini nanti suku yang tanpa S. Nah, nanti kita misalkan masing-masing sukunya ini sama. Nah, suku yang ada S kita misalkan, kita samakan, lalu suku yang tidak ada S kita samakan. Nah, di sini berarti A tambah B sama dengan 2, lalu 2A tambah 3B sama dengan 13. Nah, nanti dari dua persamaan ini, kita bisa eliminasi atau substitusi sehingga diperoleh A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 9. Nah, setelah memperoleh ini, kita bisa gantikan lagi ke bentuk yang di atas ini. Nah, jadinya bentuknya adalah negatif 7 per S tambah 3 ditambah 9 per S tambah 2. Dan bentuk ini tadi kan adalah sama dengan yang ini ya. Nah, sedangkan bentuk yang ini itu tadi adalah merupakan YS. Dan YS itu merupakan Laplace dari Y. Gitu. Itu ya cara menyelesaikannya. Nah, sebenarnya apakah sampai di sini saja? Belum. Tujuan akhir kita itu sebenarnya mencari solusi dari si PD. Artinya kita mau mencari fungsi Y-nya apa. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari fungsi Y, sebenarnya kan kita harus menginverskan dulu ya. Misal dulu kita kalau belajar fungsi, fx sama dengan bla 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 gitu. Nah, untuk mencari x-nya, berarti kan kita bisa dapatkan dari f inverse ya. F inverse dari si fy seperti itu kan ya. Nah, fx pokoknya inverse-nya lah gitu. Nah, makanya di sini juga seperti itu. Kita mau mencari, yang kita tahu adalah fungsi Laplace dari Y. Nah, ini nih fungsinya. Nah, sedangkan kita mau mencari Y-nya, berarti kita inversekan si Laplace dari Y tersebut. Nah, gitu ya. Maka inversekan si Laplace dari Y. Nah, oke. Contohnya ini nih. Oke, misal kita punya bahwa Laplace dari E pangkat AT itu adalah 1 per S dikurang A. Nah, maka bentuk yang kita peroleh tadi, 7 per S tambah 3, ini sebenarnya kalau kita uraikan bentuknya seperti ini nggak sih? YS sama dengan negatif 7 dikali 1 per S tambah atau ini gini dikurang negatif 3 ya kan, lalu ditambah 9 dikali 1 per S dikurang negatif 2. Nah gini kan ya. Nah nanti negatif 7, nah tadi kita tahu bahwa Laplace E pangkat AT itu adalah 1 dikurang alfa. Nah bisa tulis di sinilah agar kelihatan ya. Nah artinya di sini kalau misalnya kita mau mencari si fungsi yang di dalamnya itu apa? Nah, berarti kalau kita ketemu fungsi Laplace-nya 1 per S kurang A, artinya Y-nya adalah, ya kan? Artinya si fungsi kita, Y kita itu adalah E pangkat A, T. Kalau Laplace-nya 1 per S kurang A, maka si fungsi di dalamnya itu, ini misalnya Y ya, nah Y-nya itu adalah E pangkat AT. Nah, gitu juga dengan ini. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk yang di dalam kurung ini adalah mirip ya dengan 1 per S kurang A. Nah, A-nya di sini adalah negatif 3. Nah, coba ya pakai warna lain. A di sini adalah negatif 3. Nah, berarti nanti, A yang di sini adalah negatif 2. Nah, kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. E pangkat negatif 3T. Karena di sini kalau A jadinya AT ya. Maka kalau negatif 3 berarti negatif 3T. Ditambah 9, nah karena di sini negatif 2 berarti E pangkat negatif 2T. Nah inilah YS kita. YS tadi apa? YS adalah Laplace dari Y. Oke. Nah artinya, sorry. Kita di sini masih ada L ya. Oke, bentar.
kita ketinggalan ini nih. Jadi si 1 per berarti kita menggunakan ini aja nih. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk ini, kalau Laplace pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A itu, berarti bentuknya seperti ini kan ya. Nah, berarti yang si di dalam kurung ini kita bisa ubah juga bentuknya menjadi bentuk Laplace. Nah, gitu caranya. Oke, gini nih. Ya kan ya. Nah, untuk yang di dalam kurung ini menjadi Laplace dari E pangkat negatif 2T. Nah, sedangkan si YS ini adalah Laplace dari Y. Nah, kita tahu tadi bahwa Laplace itu bersifat linear, sehingga Laplace dari Y ini bisa ditulis dengan negatif 7. Oke, negatif 7-nya masuk ke dalam ya, dan Laplace-nya menjadi disatukan. 7E pangkat negatif 3T ditambah 9E pangkat negatif 2T. Nah, sehingga nanti untuk mendapatkan Y-nya saja, ya samalah dengan fungsi yang ada di dalam Laplace yang sebelah kiri. Nah, sehingga YT kita 7E pangkat negatif 3T ditambah 9 pangkat E negatif 2T. Nah, seperti itu cara untuk mencari si Y-nya itu. Nah, dengan secara tidak langsung sebenarnya kita mencari inverse dari si fungsi Laplace gitu ya. Oke. Nah, secara umum kita bisa menemukan, nah ini kalau secara umum ya, bersama diferensial kita bisa ditulis dalam bentuk umum seperti ini. Oke. Nah, di sini fungsi PD-nya itu bisa saja FT-nya tidak nol gitu ya, artinya dia jadi PD non homogen. Nah, dengan syarat kita harus memisahkan Y-nya dengan fungsi PT, di mana turunan 1 dan turunan keduanya itu memenuhi kondisi pada Corollary 622 tadi. Maka pada akhirnya kita akan memperoleh Laplace dari PD ini akan sama dengan bentuk seperti ini. Laplace suatu fungsi. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita akan memperoleh, nah ini nih, bentuk YS-nya dengan bentuk seperti ini. Nah, coba ya diperhatikan bentuk YS. Nah, ini kan berbentuk pecahan kan ya? Nah, ini nih. YS itu adalah berbentuk pecahan. Atau kalau mau dijabarkan seperti ini nih bentuknya. Nih. Nah, itu juga dengan yang ini. Ini berarti bentuk pecahannya. Lalu suku yang di sebelah sini itu adalah efek dari, karena di belakangnya ini adalah fungsi bukan 0, makanya ada satu suku lagi. Nah, kalau misalnya sukunya di sini 0, berarti ini suku ini tidak ada. Jadilah ini aja. Gitu. Jadi yang untuk si penyebut, ini kan dalam fungsi kuadrat. Nah, ini sebenarnya berkorespondensi dengan si PD kita. Kalau PD-nya turunan kedua, maka di sininya juga kuadrat. Gitu. Ya. Nah, kuncinya nanti untuk menemukan solusi sebenarnya itu adalah pada penyelesaian aljabar dari si YS gitu. Nah, seperti halnya tadi kan kita ubah bentuk yang ini menjadi pecahan dijumlahkan gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya pada akhirnya untuk mencari solusi dari PD menggunakan transformasi Laplace ini terdapat juga permasalahan aljabar sebenarnya gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada karakteristik polinomial seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk penyebutnya, nah ini polinomial in penyebut gitu ya, itu tuh sebenarnya adalah polinomial karakteristik yang berasosiasi dengan persamaan PD-nya, persamaan diferensialnya. Kalau dia turunan kedua, berarti persamaannya kuadrat gitu. Seperti itu ya. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya pangkat 3, berarti di bawahnya juga pangkat 3. Pada akhirnya apa? Nah, kalau dia adalah persamaan dengan ordin tinggi, nah maka kita akan menemukan kesulitan juga nanti untuk menyelesaikan si persamaan atau polinomial yang ada pada si penyebut ini.